Hai fellas, welcome to FS Talk. Gue Salsa bakal nemenin kalian nih di beberapa menit ke depan. Dan pastinya gue gak sendiri karena gue bareng Frida. Halo Velas. Halo juga. By the way, lo apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Lo sendiri gimana nih? Gue sendiri pasti baik sih. Oke, karena udah gak sabar ya untuk ngobrol-ngobrol bareng Frida. Jadi kita langsung masuk aja ke segmen biru, bincang seru. Hari ini kita bakalan ngobrolin seputar anak kosan nih Velas. Karena gue dan Frida tuh emang sama-sama anak kosan, ya nggak ada? Ya, betul. Tapi mau ngomongin apa dulu nih? Kita mau ngomongin banyak sebenarnya, tapi kita bakal bongkar soal rahasia anak kosan. Aduh, rahasia. Rahasia yang mana dulu nih, Sal? Rahasia soal anak kosan dong, Dan. Boleh. Coba lo bisa feel nggak nih kayak cerita-cerita hari pertama gitu yang lo rasain jadi anak kosan gitu. Secara kita kan tahu nih kalau jadi anak kosan kan harus sendiri, dituntut mandiri. Apalagi yang gue tahu lo kan deket gitu sama keluarga lo gitu. Gimana sih ceritanya? Hari pertama ya, udah pasti sulit lah. Lo juga pasti mengalami itu kan. Tapi yang pasti sedih mah ada ya. Karena kita harus jauh dari orang tua, apa-apa juga sendiri gitu. Jadi ya mau nggak mau harus menyesuaikan diri di lingkungan baru gitu. Itu sih yang bikin susah di hari-hari pertama. Iya bener, gue setuju banget sih. Emang hari-hari pertama jadi anak kosan tuh berat banget guys. Dan tadi pas dengar cerita Frida, gue juga agak flashback yang sedih-sedih gitu sih. Tapi well, lo bisa kasih tahu gak nih ke Velas yang ada di rumah, cara survive versi Frida tuh gimana sih? Kalau buat survive, alhamdulillahnya banget gue di kosan itu ada temen yang udah gue kenal. Jadi ya apa-apa bisa lah bareng gitu. Dan itu mungkin salah satu yang bisa bikin gue berani jauh dari rumah. Tapi yang paling utama dan yang paling penting itu support dari orang tua, dari orang rumah gitu. Jadi ya itu sih, gue jadi merasa ada yang menemani gue gitu. Walaupun gue sendiri, tapi gue tetap merasa ada mereka di samping gue gitu. Kalau lo sendiri gimana nih? Gue terharu dulu boleh gak? Nangis dulu. Aduh jangan, ada kebanyakan nih. Oke, kalau gue sendiri mungkin boleh sedikit cerita kali ya. Alhamdulillahnya juga teman-teman kosan gue tuh fun banget dah. Jadi kayak kita sering main, kita nonton bareng, atau kita tuh kayak nginep di satu kamar gonta-ganti gitu. Seru banget dong. Iya, nah jadi karena kebiasaan itu makanya gue lama-lama kayak udah ngerasa titik nyamannya gue aja gitu jadi anak kosan gitu. Kalau sendiri udah bisa ngerasain titik nyamannya itu apa masih kecolongan buat nangis nih? Kalau kecolongan buat nangis mah lu juga pasti pernah lah. Kayaknya kalau gue beda deh nangisnya. Aduh. Kalau titik ternyaman, alhamdulillah juga gue udah dapet gitu ya, udah ngerasain titik ternyamannya. Karena selama 2 semester kurang lebih 1 tahun lah ya kita ngekos gitu, hidup sendiri gitu. Itu gue udah merasa lebih mandiri. Terus juga gue udah ngerasa jadi lebih banyak spend waktu untuk mengenali diri kita lebih dalam lagi gitu. Terus juga yang paling penting bisa menghargai waktu, karena apapun yang kita handle itu ya atas diri kita sendiri gitu sih, Sal. Kayak secara nggak langsung kita bisa self love, kita juga bisa belajar menjadi pribadi yang dewasa gitu ya dengan jadi anak kos ini. Jadi jangan kalian pikir jadi anak kosan tuh cuma kayak ngomongin sedih sulit harus kayak hemat, enggak guys. Ada banyak manfaatnya juga kok itu ya. Tapi lo bisa kasih tips atau trik gak gitu ala-ala nih jadi selama ya udah 2 semester ini jadi anak kosan itu, kalau Velas yang ada di rumah gini, siapa tahu ada yang calon-calon anak kosan nih kayak kita gitu dah. Tips dari gue sih yang pasti jangan pernah ngerasa sendiri. Walaupun kita di kos itu tidurnya sendiri, ngapa-ngapain sendiri, tapi ya enggak gitu selamanya sendiri sih ya sebenarnya. Karena kan kita ada temen, terus juga ada support system keluarga di rumah yang selalu nemenin gitu. Jadi itu yang paling penting. Selanjutnya yang pasti dibawa fun aja gitu. Jadi misalnya kita pulang kampus pusing gitu, tugas banyak, bisa kita nongkrong main dulu gitu. Ya, contohnya kayak gini guys, nongkrong tapi tugas sebenarnya. Nugas sambil nongkrong. Terus saya kembali gitu.
ya gitulah. Iya sih, kalau gue bisa tarik kesimpulan dan gue bisa kasih tips sedikit juga nih ya buat sana di rumah, bisa dengan mengikuti kegiatan Ya, gitu dah. Karena kan kegiatan di jadi mahasiswa tuh udah banyak dan luas banget gitu. Saya ikut UKM dan sebagainya gitu, dicicipi lah ya bang. Iya. Spend waktu juga lah ya. Iya benar-benar. Jadi bisa ngedistract rasa sedihnya gitu. Sibuk lah gitu ya. Iya benar, ada kesibukan ya. Iya iya. Well, karena tadi kita udah curcol kemana-mana nih ya, gimana sih tanggapan menurut Velas yang ada di rumah? Barangkali Velas mau ikut-ikut bagi tips gitu ya, triksnya buat teman-teman yang lain. Bisa banget dengan cara ramein kolom komentar yang ada di sini. Dan nanti kira-kira kita bakal bikin lagi kan tidak? Karena udah Ini udah selesai. selesai. Iya udah selesai, sedih. Sayang banget ya. Bisa. Bincang Ya. sorenya ini harus kita tutup gitu guys. Gak apa-apa lah ya, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Amin gak nih? Amin. Oke. Gue Salsa dan Frida pamit undur diri. Bye bye.